Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Seberapa yang hadir pada kesempatan pagi ini, khususnya kita keluarga besar di Cipayara atau keluarga besar Setiawan. Saya sampaikan salam dalam kasih Tuhan dan selamat Paskah bagi kita semua. Khusus pada jemaat GBD Pelangi Kasih yang sedang beribadah live streaming di rumah, saya juga menyampaikan selamat Paskah. Selamat mengikuti ibadah ini dan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita ada di ibadah Paskah atau ibadah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak menyangka kalau Paskah tahun ini kita akan beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kita tahu bahwa ini semua karena ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, dan pagi ini saya akan beri tema firman Tuhan, kebangkitannya membawa kemenangan. Mari katakan bersama, kebangkitannya membawa kemenangan. Kita buka 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 14. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa kebangkitan Tuhan adalah memberikan satu harapan. Ya. Secerca harapan mungkin ya, bahasa indahnya ya. Memberikan harapan bahwa kita akan mengalami kemenangan. Kenapa? Ketika Yesus mati, kita memperingati kematian Yesus pada hari Jumat kemarin. Kita tahu murid-murid Tuhan, mereka merasa saat itu ketika Yesus mati, habislah mereka. Mereka berpikir dan berkata, kematian Yesus membuat mereka tidak punya pengharapan lagi. Mereka tidak ingat bahwa Yesus sudah dinubuatkan bahwa 3 hari kemudian dia akan bangkit. Dan hari ini kita memperingati kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan atau Allah membangkitkan Yesus, tentunya dia punya tujuan. Tentunya dia punya rencana. Tentunya dia punya maksud yang besar, khususnya bagi saya dan saudara, yaitu memberikan kemenangan. Ya, makanya saya kasih tema, kebangkitan Yesus membawa kemenangan bagi saya dan bagi saudara. Jadi Yesus bangkit atau dia hidup seperti lagu kita nyanyi tadi. Ada hari esok. Amen. Jadi kebangkitan Yesus membuat kita tidak ada harapan lagi untuk hari depan. Masih ada hari esok untuk saya dan saudara. Jadi kita peringati kebangkitan Yesus berarti kita meyakini benar bahwa dia hidup dan dia mampu memberikan kehidupan yang luar biasa dalam setiap pribadi kita. Nah, apa arti Yesus bangkit buat kita? Nah, apa arti kebangkitan Yesus bagi kita yang akan membawa kemenangan? Yang pertama, arti dari Yesus bangkit. Pertama, supaya kita menjadi kuat. Amen. Supaya kita menjadi kuat. Kita lihat ayat yang ke-7 dan sampai 9 dari 2 Korintus 5 tadi. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami.
dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Jadi yang pertama, saudara, saya katakan bahwa arti Yesus bangkit bagi kita, supaya kita menjadi kuat. Ya. Kita kuat sampai hari ini bukan karena kita makan vitamin yang banyak. Bukan karena kita pinter menjaga kondisi tubuh atau pinter memberikan asupan di tubuh ini dengan makanan yang sehat. Ya. Tetapi kita kuat karena ada kekuatan dari kebangkitan Yesus. Kita kuat sampai hari ini karena ada roh yang membangkitkan kekuatan, yaitu roh Tuhan. Ya. Karena ada roh yang membangkitkan kekuatan, yaitu roh Tuhan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, kita kuat karena ada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah mengerjakan mujizat, yaitu dia bangkit. Itu mujizat yang luar biasa. Ya. Tetapi lewat kebangkitan Tuhan, tugas kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Ya. Ada banyak orang, ada banyak anak Tuhan tidak lihat mujizat. Kenapa? Karena mereka tidak kuat. Tidak lihat mujizat karena mereka jadi lemah. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat 3. Coba Fani baca, Fani. Ibrani 12 ayat 3. Ibrani 12 ayat 3. Ya. Ingatlah selalu akan Dia yang mampu menanggung kebantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, ada kalimat bagian terakhir, jangan kamu jadi lemah dan putus asa. Saya mau katakan mujizat terbesar dalam hidup kita bukan penyakit kanker yang disembuhkan, bukan kita bebas dari COVID-19, tapi mujizat terbesar dalam hidup kita kalau kita tidak jadi lemah dan putus asa. Amin. Dalam menghadapi kondisi hari-hari ini, ya. Sebab ada banyak orang, kita nggak tahu sampai berapa lama kita diisolasi seperti ini. Kita disuruh tinggal di rumah, ya. Banyak orang tidak tahan. Jangankan banyak orang, yang ngomong juga rasanya gatal untuk tidak keluar, ya. Tapi saya mau katakan, saudara, ternyata mujizat terbesar dalam hidup kita kalau kita tidak lemah dan putus asa. Dalam mengiring Tuhan, ada ayat berkata bahwa barang siapa bertahan sampai akhir, dia akan selamat. Hanya orang yang mampu bertahan. Orang bertahan berarti orang yang kuat. Orang yang bisa bertahan berarti dia punya kekuatan yang luar biasa. Dari mana itu? Dari Tuhan. Ya. Ada banyak tekanan. Tadi Paulus menceritakan dia ditindas, ya, dia dianiaya, terjepit. Saya mau katakan kondisi Paulus waktu itu sama dengan keadaan kita sekarang. Mungkin ada di antara kita merasa sedang tertindas. Bukan orang menindas kita, corona yang menindas kita. Kadang-kala kita merasa terjepit. Nah, siapa yang menjepit kita? Corona yang menjepit kita. Ada banyak tekanan yang terjadi hari-hari ini. Tapi percayalah, lewat kebangkitan Yesus yang kita rayakan hari ini, jangan jadi lemah. Dua hal, jangan lemah dan putus asa. Karena ternyata masalah terbesar adalah dua hal itu. Ya. Kenapa? Kalau kita lemah, pengharapan kita kepada Tuhan itu menurun.
Kalau kita putus asa, tidak ada pemikiran di dirinya lagi tentang Yesus. Kita lihat banyak orang putus asa gantung diri di pohon tomat, ya kan? Banyak orang mengakhiri hidup dengan cara yang Tuhan tidak kehendaki. Kenapa? Putus asa, lemah, sudah tidak punya harapan lagi. Buat apa saya hidup mungkin seperti itu? Tapi bagi kita orang yang percaya, hari ini justru Yesus bangkit, berarti dia hidup. Amin. Kalau Yesus hidup, berarti kita pun hidup. Ya. Kalau Yesus bangkit, kita pun alami kebangkitan. Ya. Makanya saudara, di tengah kondisi ini, saya mau katakan, jangan cepat menyerah. Jangan gampang kecewa, stres, ya. Orang yang gampang kecewa, stres, orang yang menyerah adalah orang-orang yang kekuatannya berkurang, kekuatannya menurun. Justru kebangkitan Yesus kita harus kuat. Justru kita peringati kebangkitan Yesus hari ini. Berarti saudara buktikan bahwa kita tuh kuat. Ya. Yesus sudah buktikan dia bangkit. Berarti saya juga sebagai pengikut Yesus, saya akan mengalami kebangkitan. Saya akan mengalami kekuatan. Selama ini mungkin kita hanya seremonial, kita merayakan ibadah Paskah, ibadah kebangkitan. Ya, ada telur, ya, cari telur gitu ya. Kita juga dapat telur sih hari ini ya, kuning. Ya, telurnya beda dengan telur-telur yang biasa kita buat kalau Paskah ya, Jemaat Pelangi Kasih ya. Ya, ini tidak dihias, tapi dibikin pindang, telur pindang. Waduh, jadi saya beri tema Paskah Pindang. Aduh, nah ini luar biasa saudara ya. Ya, Jemaat Pelangi Kasih yang sedang menonton nanti kontak lah Ibu Ning nanti di Gosen. Ya, luar biasa ya. Jadi jangan sampai kita jadi lemah ya dan putus asa. Kemudian poin yang kedua, ya, sebab orang yang lemah dan orang yang putus asa itu akan berpengaruh dalam kehidupan rohaninya. Ya. Saya masuk poin kedua. Nah yang kedua, apa arti Yesus bangkit bagi saya dan saudara? Tadi pertama supaya kita menjadi kuat, dan kedua supaya kita ingat kasih-Nya. Ya. Coba kita lihat dulu ayat 10 dan 11 dari 2 Korintus 4. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Poin kedua, apa arti Yesus bangkit bagi kita? Supaya kita ingat kasih-Nya. Hari Jumat lalu saya beri tema khotbah saya, ingat kasih-Nya. Ya. Nah, poin kedua ini, kita ingat kasih-Nya. Kasih-Nya apa? Yang dia sudah rela mati di kayu salib. Dia rela memberikan hidupnya untuk supaya kita diselamatkan, supaya dosa kita diampuni. Nah, kalau kita selalu mengingat akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Yesus, akan cintanya yang luar biasa, tentunya 2A kalau saudara yang nyatat, 2A, kita tidak akan menyangkal dan mengkhianati Yesus. Orang yang selalu ingat cinta Tuhan, kasih Tuhan, dia tidak akan menyangkal dan mengkhianati Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup, pastikan di hatimu bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Mau hadapi badai apapun, mau hadapi pergumulan apapun, kita tetap percaya, kita tetap yakin. Pastikan kehidupan kita tidak akan menyangkal Yesus. Mungkin kita ingat penyangkalan Yudas. Petrus menyangkal dan Yudas mengkhianati.
Dua hal ini sesuatu yang membuat hancur hidup manusia. Ya. Makanya jangan sampai ada di antara kita yang menyangkal dan mengkhianati Yesus. Ya. Petrus dan Yudas sebenarnya dosanya sama. Cuman cara dia menghadapinya itu beda. Menjalaninya beda. Kalau Petrus dia sadar, mengakui, minta maaf. Bahkan Alkitab catat, setelah Petrus diubahkan, alami pemulihan, Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Yudas, jalannya yang diambil, dia gantung diri. Ya. Sebenarnya pengkhianatan Yudas juga bisa diampuni. Ya. Karena kasih Tuhan itu tidak mengukur sebesar apa dosa kita. Enggak. Alkitab katakan walaupun dosamu semerah seperti kermisi. Kermisi itu tidak bisa jadi berubah warnanya. Nggak bisa berubah. Di apapun dicuci, di apapun. Tidak berubah. Tetapi lewat darah Yesus bisa berubah jadi putih seperti salju. Itulah Yesus kita, pengampunan dari Tuhan. Luar biasa. Ya, makanya itu kasihnya. Ya. Jadi kalau kita mengingat kasihnya, tidak ada penyangkalan dan tidak ada pengkhianatan dalam kekristenan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, pastikan hidupmu sekali Yesus, tetap Yesus. Walau badai menghadang, walau apapun yang terjadi, maju terus bersama Tuhan, karena kita selalu ingat kasih Tuhan. Yang ketiga, arti dari Yesus bangkit bagi kita, supaya kita terus berjalan dengan iman. Jadi kita lihat ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi poin ketiga, supaya kita terus berjalan dengan iman, dalam iman. Ya. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Itu iman. Ya. Saudara sedang menjalani kehidupan imanmu. Ya. Kita tidak lihat Yesus secara kasat mata kita, tapi kita percaya dia ada. Kita tidak rasakan dia, kita tidak rasa dia ada di dalam hidup kita, tapi bukti bahwa kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan itu selalu terjadi. Itu bicara iman. Jadi percayalah, terlebih di kondisi hari-hari ini, percayalah dengan imanmu kita akan melewati bersama yang namanya virus corona ini. Kita akan melewati bersama dan kita akan mengalami kemenangan. Ya, asal kita terus beriman, kita terus percaya. Karena itu dasar kita. Dasar kekristenan kita adalah beriman kepada Yesus Kristus. Ya. Kan kalau sudah punya keyakinan yang kuat, nggak bisa dipisahkan lagi. Ya. Kita katakan, apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan? Ya. Laparan, keadaan yang tidak menentu dalam hidup kita, tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya. Ada satu cerita, saudara. Ada seorang suami, dia baru saja pergi keluar kota dan check-in hotel, masuk hotel. Ketika dia masuk hotel, di kamarnya, kemudian dia melihat ada komputer yang tersambung ke internet.
Kemudian dengan hati yang senang, hati yang gembira, dia menulis email mesra kepada istrinya. Tetapi celakanya, ia salah mengetik alamat email istrinya. Tanpa menyadari kesalahannya, ia tetap mengirimkan email tersebut. Kemudian di lain tempat, seorang wanita penerima email yang salah baru saja pulang dari pemakaman suaminya yang baru saja wafat. Setibanya di rumah, wanita ini mengecek emailnya untuk membaca sejumlah ucapan belasungkawa. Tapi baru saja selesai dia membuka email pertama, ia langsung jatuh pingsan. Anak sulungnya terkejut, kemudian membaca email tersebut, dan dia juga jatuh pingsan. Ya. Dan ternyata bunyi email tersebut adalah, di situ ditulis, "Tu, istriku tercinta. Subjek, Papa sudah sampai, Ma." Date 10 Juli 2011. Isinya, "Papa tahu pasti Mama kaget tapi senang dapat berita dari. Ternyata di sini mereka sudah pasang internet juga. Katanya biar bisa berkirim kabar buat orang-orang tercinta di rumah. Papa baru sampai dan sudah check in. Katanya mereka juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan Mama besok. Nggak sabar deh rasanya nungguin Mama. Semoga perjalanan Mama ke sini juga mengasikkan seperti perjalanan Papa kemarin. Love you, Ma. Papa." NB, di sini lagi panas-panasnya, Ma. Panas banget. Kalau mau anak-anak diajak ya, Ma. Ini salah alamat. Tapi saya mau katakan kepada kita tidak salah alamat, saudara ya. Alamat kita tepat ya, karena kita berjalan walaupun tidak melihat ya, tapi kita punya kekuatan yang luar biasa, yaitu iman kita. Kita percaya Allah ada bersama dengan kita. Yang terakhir, keempat, arti dari kebangkitan Tuhan bagi kita, supaya kita juga bangkit. Ya, mari kita lihat ayat 14 dari 2 Korintus 4 yang kita baca tadi. "Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus." Jadi arti kebangkitan Yesus bagi kita yang keempat, supaya kita juga bangkit. Ya. Apa artinya kita juga bangkit? 4A. Kita hidup dalam kebenaran. 4B, kita jalan dalam kesucian. 4C, tidak takut dan gentar. Ya. Jadi maksud saya, saudara, kita juga merasa dibangkitkan. Apanya kita yang dibangkitkan? Ketika Yesus bangkit, kalau bangkit berarti ada kehidupan baru. Kalau bangkit yang tadinya mati, yang tadinya kaku, yang tadinya tidak berdaya, tapi setelah itu dia dibangkitkan, berarti ada kehidupan yang baru. Saya mau katakan kekristenan kita ketika kita merayakan hari kebangkitan Yesus, kita juga akan bangkit. Kita tidak terpaku, tidak mati ya, secara rohani, mati dengan kondisi yang menekan kita. Ya. Tadi dikatakan bagian C, bangkit, di situ dikatakan dari kita tidak akan takut dan gentar. Ya. Nah,
Orang sekarang menghadapi ini semua takut. Ya. Takut. Manusia siapa yang tidak takut? Semua takut. Kita jadi parno gitu ya. Kita lihat orang, kita jalan keluar, kita lihat orang tidak pakai masker, kita juga takut gitu ya. Tapi dengan Yesus bangkit, kita pun bangkit. Ya. Bangkit dari keterpurukan kita, keterpurukan iman, kegalauan iman kita, keyakinan kita. Tuhan tolong gak ya? Tuhan bisa selamatkan saya nggak? Sekarang kan hari ini kita bicara hidup mati, saudara. Benar nggak? Ini bukan bicara mau makan atau tidak makan. Ini bicara hidup dan mati. Apa akan terjangkit kita atau tidak? Orang semua pikirannya semua ke situ, saudara. Ya. Jadi ketakutan itu menghantui kita hari-hari ini. Orang bilang, aduh harta yang banyak itu ternyata tidak bisa menolong kita dalam kondisi seperti ini. Ya. Tapi dengan Yesus bangkit, ketakutan kita hilang. Ya. Kepercayaan kita kepada Yesus hidup lagi. Ya. Ternyata dia benar-benar Allah yang akan mengerjakan pertolongan kepada kita. Jadi segala hal yang takut, khawatir, gentar, itu lenyap. Makanya berjalanlah dalam kebenaran, berjalanlah dalam kesucian, hiduplah dalam kehendak Tuhan, dan kita akan meraih semua janji-janji Tuhan. Ya. Hari ini bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang luar biasa. Ya. Mari kita bersuka cita merayakan hari kebangkitan. Hati kita bergembira. Ya. Karena kebangkitan Yesus juga akan membuat kita bergembira. Kebangkitan Yesus juga akan membuat kita bersuka cita. Kebangkitan Yesus juga akan membuat kita mengalami kekuatan yang luar biasa. Ya. Sebab ayat berkata bahwa kuasa kebangkitannya, ya, atau di dalam Kisah 1 ayat 8, ya, kamu akan diberi kuasa, ya, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksi di Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, kamu akan diberi kuasa. Kebangkitan Yesus akan memberikan kuasa dalam hidup kita. Ya, kuasa. Kita punya kuasa, saudara ya. Hidup kita sebagai orang percaya, kita punya kuasa. Karena kebangkitan Yesus yang membuat kita punya kuasa. Jadi gunakan kuasa itu, saudara, yang Tuhan berikan. Karena kuasa itu, setelah diterjemahkan, kuasa itu dari bahasa asli dunamis, saudara. Itu memiliki beberapa arti, saudara. Ternyata dunamis itu bisa diartikan kata dinamit. Dinamit itu sesuatu daya ledak yang kuat. Jadi kita punya pengaruh kuasa seperti dinamit yang daya ledak yang kuat. Daya pengaruh besar. Ya. Untuk apa? Untuk menggoncangkan, untuk memberkati, untuk menolong. Itu daya ledak kita. Kemudian ada di situ juga artinya dinamo. Dinamo itu membuat sesuatu penggerak dan memberikan daya konstan. Ya, stabil, konstan. Anak Tuhan juga dalam mengiring Tuhan harus terus konstan. Tidak naik turun. Ya, pengiringan kita harus terus bertumbuh, bertahan, ya, berubah. Kemudian yang ketiga adalah dinamis, ya. Tidak berubah. Ya. Kekuatan kuasa Tuhan. Dibilang kita sebagai anak Tuhan yang memiliki kuasa, kita juga tidak berubah. Kesetiaan kita, pengiringan kita tidak berubah. Tidak berubah di sini bukan karena tidak ada gangguan. Walaupun ada gangguan, walaupun ada ancaman, walaupun ada masalah, tidak goyah, tidak berubah, ya, tetap tegar, tetap kuat, maju terus dan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya percaya 4 poin lumayan panjang ini, 4 poin kita dapat hari ini untuk kita merayakan kebangkitan Tuhan. Ya, tetap semangat Bapak Ibu Saudara, maju terus dalam Tuhan. Tuhan berkati kita. Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Di akhir ibadah kami pagi ini kembali kami menaikkan pujian dan syukur. Terima kasih karena kami sudah memuliakan Tuhan. Bahkan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, bahkan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Kami yakin kami mendapat kekuatan baru, kami mendapat
damai, sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami yang sudah beribadah pagi ini, baik kami keluarga besar Setiawan. Biarlah Tuhan terus menguatkan kami, menolong kami, memampukan kami menjalani hari-hari kami. Seluruh keluarga kami dimanapun berada Tuhan, baik yang ada di Bandung, di Jakarta, juga yang ada di Jawa, bahkan yang ada di Labuan Bajo, di Bali, di Bekasi. Kami serahkan semua keluarga-keluarga kami dalam tangan Tuhan. Di Kalimantan, di Manado, biarlah Tuhan menolong. Di Medan juga Tuhan memberkati semua keluarga kami, orang tua kami, kakak adik kami, dengan berkat-berkat Tuhan. Mereka juga dibungkus oleh kuasa-Mu Tuhan. Mereka juga terluput dan terhindar dari virus corona dalam nama Yesus Kristus. Kepada seluruh jemaat GPD Pelangi Kasih pun hamba berdoa, biarlah Tuhan menolong mereka semua, memberkati mereka dengan berkat-berkat Tuhan, menjaga mereka semua, juga keluarga-keluarga mereka yang ada di jauh, dimanapun berada, mereka juga dilindungi, dijaga. Kami berdoa khusus buat Ruth Fitriani yang sedang dirawat di rumah sakit karena DBD. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, jadilah sembuh, terjadilah mujizat, terjadilah pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji syukur bagi Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami sudah terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Angkat tangan saudara. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghentaran, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan tinggal beserta dengan kita semua. Mulai pagi ini, besok hari, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita.